Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi surahli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto Magister Sains dan Bapak Diki Muhammad Haidir Magister Pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 Ekologi kelas A akan menyampaikan materi mengenai restorasi ekologi. Adapun kelompok kami terdiri dari saya Mutia Nur Aziza sebagai pemateri pertama dan rekan saya Syifa Nurul Hanifah sebagai pemateri kedua. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi restorasi ekologi. Society of Ecological Restoration mendefinisikan restorasi ekologi sebagai proses membantu pemulihan suatu ekosistem yang telah menurun kualitasnya, rusak atau hancur. Istilah lainnya yang artinya mirip adalah rehabilitasi dan reklamasi. Nah, apa bedanya? Menurut Birdshaw, dalam restorasi ini kondisi ekosistemnya harus dipulihkan ke arah yang sempurna dan lebih sehat. Sementara dalam istilah rehabilitasi, tidak ada keharusan untuk menjadi sempurna. Jadi, restorasi ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Sedangkan istilah reklamasi memiliki arti memperbaiki kondisi lahan agar dapat ditanami. Istilah reklamasi ini banyak dipakai untuk kegiatan perbaikan lahan bekas pertambangan. Restorasi ekologis mencakup berbagai proyek termasuk erosi kontrol, reboisasi, penghapusan spesies non-asli dan gulma, revegetasi dari daerah yang terganggu, pengenalan kembali spesies asli, dan perbaikan habitat dan jangkauan untuk spesies sasaran. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan restorasi. Apa itu tujuan restorasi? Tujuan restorasi ini sudah bisa kita ketahui dari pengertiannya saja. Jadi, restorasi ekologi bertujuan untuk menciptakan kembali, memulai atau mempercepat pemulihan ekosistem yang telah terganggu. Gangguan adalah perubahan lingkungan yang mengubah struktur dan fungsi ekosistem. Gangguan ini bisa berupa penebangan, pembendungan sungai, pengembalan intensif, angin topan, banjir, dan kebakaran. Kegiatan restorasi dapat dirancang untuk mereplikasi ekosistem pragangguan atau untuk menciptakan ekosistem baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ekologi restorasi adalah studi ilmiah untuk memperbaiki ekosistem yang terganggu melalui intervensi manusia. Adapun kriteria kawasan yang dapat direstorasi yang pertama yaitu termasuk dalam rencana pengelolaan. Yang kedua, kawasan terdegradasi. Yang ketiga, terletak pada kawasan konservasi, kecuali cagar alam dan zona inti. Yang keempat, taman nasional. Yang kelima, terinvasi oleh jenis asing atau spesies asing, baik tumbuhan maupun hewan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ekosistem terestorasi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas pertanyaan apa yang dimaksud dengan pemulihan dalam restorasi ekologi. Jadi, sebuah ekosistem dikategorikan telah pulih dan dipulihkan ketika mengandung sumber daya abiotik dan biotik yang memadai untuk keberlanjutan ekosistem itu sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lebih lanjut, sehingga akan dapat menopang ekosistem tersebut baik secara struktural maupun fungsional, sehingga dapat bertahan terhadap gangguan lingkungan dan dapat berinteraksi dengan ekosistem tetangga dalam hal arus biotik dan abiotiknya. Adapun ada 9 ciri ekosistem yang harus dicapai setelah ekosistem tersebut dipulihkan dari kerusakan melalui restorasi. Namun pemulihan suatu ekosistem tidak harus ditunjukkan oleh terpenuhinya keseluruhan ciri ini. Jadi ciri-ciri ini hanya dibutuhkan sebagai acuan untuk mengukur perkembangan ekosistem sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ciri yang pertama yaitu ekosistem tersebut harus memiliki komunitas dengan komposisi jenis dan struktur yang mewakili ekosistem yang menjadi rujukan. Maksudnya apa? Jadi, struktur komunitas ini menyangkut ukuran fisik tumbuhan, misal tinggi, diameter, bentuk, kemudian susunan tajuk, sebaran horizontal, dan sebagainya. Ciri yang kedua yaitu ekosistem tersebut harus memiliki jenis-jenis tumbuhan asli sebanyak mungkin. Jenis-jenis tumbuhan mempengaruhi jenis hewan.
Dengan demikian, komposisi jenis tumbuhan yang sama dengan komunitas asli diharapkan komposisi jenis hewannya akan serupa gitu. Ciri yang ketiga yaitu ekosistem tersebut memiliki seluruh kelompok jenis dengan fungsinya masing-masing yang diperlukan untuk keberlanjutan dan stabilitas ekosistem, atau paling tidak jenis-jenis tersebut akan mampu mengkolonisasi ekosistem tersebut secara spontan. Yang dimaksud dengan stabilitas ekosistem adalah kemampuan ekosistem menahan gangguan. Kondisi fisik ekosistem tersebut harus sesuai untuk reproduksi dari populasi jenis-jenis yang diperlukan untuk stabilitas dan perkembangan ekosistem. Dan yang dimaksud dengan perkembangan ekosistem ini adalah proses suksesi, di mana perubahan dari yang lahan tadinya kosong kembali menjadi ekosistem semula yang sebelum ada kerusakan. Ciri yang keempat yaitu ekosistem tersebut harus mampu berfungsi secara normal sesuai dengan perkembangannya. Nah, fungsi ekosistem yang dimaksud adalah proses-proses yang terjadi dalam ekosistem seperti siklus materi dan aliran energi. Ciri yang kelima yaitu ekosistem tersebut harus terintegrasi dengan bentang alam atau landscape di sekitarnya, sehingga dapat terjadi aliran energi dan materi dengan ekosistem yang ada di dekatnya. Yang disebut dengan bentang alam di sini adalah bagian dari permukaan bumi yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem satu dengan yang lainnya yang dihubungkan melalui aliran energi dan materi. Misalnya tuh hewan berpindah dari satu ekosistem ke ekosistem lain atau air mengalir ke ekosistem sebelahnya. Ciri yang keenam yaitu ekosistem tersebut terbebas dari ancaman dari bentang alam yang ada di sekitarnya yang dapat mengganggu kesehatan dan integritas atau keutuhan ekosistem yang dipulihkan. Kemudian ciri yang ketujuh yaitu ekosistem dikatakan sehat jika memiliki atribut yang sesuai dengan perkembangannya. Ekosistem dikatakan utuh jika memiliki struktur dan komposisi sehingga fungsi ekosistem tersebut terjamin. Ciri yang kedelapan yaitu ekosistem tersebut memiliki daya lenting yang baik. Yang disebut daya lenting di sini adalah kemampuan ekosistem untuk kembali ke kondisi semula setelah adanya gangguan. Ciri yang kesembilan yaitu ekosistem tersebut memiliki kemampuan untuk melestarikan diri sendiri dalam arti yang dinamis. Maksudnya adalah melestarikan diri sendiri, ekosistem tersebut bersifat relatif stabil dan mampu kembali ke keadaan semula. Karena ekologi restorasi ini mengacu pada berbagai konsep ekologi, berikut ini adalah deskripsi singkat dari beberapa konsep yang berpengaruh. Konsep yang pertama yaitu gangguan. Gangguan adalah perubahan kondisi lingkungan yang mengganggu fungsinya suatu ekosistem. Peristiwa gangguan dapat terjadi pada banyak skala dan tingkat keparahan yang berbeda, dan beberapa merupakan bagian alami dari setiap ekosistem. Peristiwa gangguan dapat mengubah komposisi spesies, siklus nutrisi, dan sifat tanah. Gangguan alam termasuk kerusakan cuaca yang parah, kebakaran, banjir, pohon tumbang, dan bahkan letusan gunung berapi. Dan ada pula gangguan antropogenik atau gangguan yang diakibatkan oleh ulah manusia yang dapat mengubah atau menghancurkan habitat alami atau fungsi ekologis itu sendiri. Kemudian ada suksesi. Suksesi ekologis adalah proses di mana komposisi komunitas biologis, yaitu jumlah dan proporsi spesies yang berada dalam satu ekosistem, pulih dari waktu ke waktu setelah peristiwa gangguan. Dalam banyak kasus, ekosistem akan berubah dari tingkat organisasi yang sederhana dengan sedikit dominan spesies pionir ke komunitas yang semakin kompleks dengan banyak spesies yang saling bergantung. Restorasi seringkali terdiri dari memulai, membantu, atau mempercepat proses suksesi ekologi, tergantung pada tingkat keparahan gangguannya. Seperti gangguan yang natural atau alami, ringan sampai sedang, dan ada juga gangguan antropogenik yaitu gangguan oleh manusia. Yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi habitat menggambarkan diskontinuitas spasial dalam sistem biologis, di mana ekosistem dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil melalui perubahan penggunaan lahan, misal pertanian,
dan terjadi gangguan alam. Hal ini menyebabkan kurangnya jumlah populasi dan meningkatnya tingkat keterasingan. Populasi yang lebih kecil dan terisolasi ini lebih rentan terhadap kepunahan. Ekosistem yang terfragmentasi menurunkan kualitas habitat. Nah, proyek restorasi ini dapat meningkatkan ukuran populasi yang efektif dengan menambah habitat yang sesuai dan mengurangi isolasi dengan menciptakan koridor habitat yang menghubungkan fragmen yang terisolasi. Sehingga membalikan efek fragmentasi merupakan komponen penting dari ekologi restorasi. Selanjutnya yaitu ada fungsi ekosistem. Fungsi ekosistem menggambarkan proses dasar yang paling dasar dan esensial dari setiap sistem alam, termasuk di dalamnya siklus nutrisi dan aliran energi. Selanjutnya ada genetika populasi. Keanekaragaman genetik telah terbukti sama pentingnya dengan keanekaragaman spesies untuk memulihkan proses ekosistem. Oleh karena itu, restorasi ekologis semakin memasukkan proses genetik ke dalam praktek pengelolaan. Selanjutnya yaitu ekosistem acuan. Sebuah ekosistem acuan berfungsi sebagai model untuk merencanakan proyek restorasi serta mengevaluasinya di kemudian hari. Masalah yang ada pada ekosistem acuan sederhana adalah karena hanya mewakili satu bagian atau ekspresi dari seluruh ciri-ciri ekosistem. Ekosistem yang dipilih dapat merupakan ekosistem yang memiliki satu atau beberapa bagian penting yang berada di dalam lintasan sejarah ekosistem tersebut. Acuan ini mencerminkan kombinasi dari peristiwa-peristiwa stokastik atau peristiwa yang gejalanya dapat diukur yang terjadi selama perkembangan ekosistem tersebut. Dengan demikian, suatu ekosistem yang sedang direstorasi dapat dikembangkan lebih besar. Tingkat perkembangan apapun yang terbentuk sejauh dapat dibandingkan dengan bagian yang potensial di mana acuan tersebut dapat dikembangkan, maka memungkinkan digolongkan sebagai restorasi. Dengan demikian, sebuah acuan sederhana tidaklah cukup hanya dengan mengungkapkan kumpulan daerah-daerah yang berpotensi direstorasi beserta variasinya. Oleh karena itu, suatu ekosistem acuan sebaiknya dibentuk dari berbagai daerah acuan lainnya. Deskripsi gabungan ini memberikan dasar yang lebih realistik dalam perencanaan program restorasi. Dan sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk merencanakan ekosistem acuan ini, yang pertama yaitu dari deskripsi ekologi, daftar spesies beserta peta daerah yang direncanakan untuk direstorasi sebelum terjadinya kerusakan. Kemudian, keadaan terdahulu dan juga keadaan terbaru beserta foto-foto permukaan tanahnya. Dan reruntuhan daerah yang akan direstorasi yang menunjukkan kondisi fisik serta biota sebelumnya. Kemudian, deskripsi ekologi dan daftar spesies dari ekosistem yang sama. Ada juga spesimen-spesimen herbarium dan museum. Kemudian catatan sejarah dan sejarah yang diutarakan oleh orang-orang yang akrab dengan daerah yang akan direstorasi sebelum terjadinya kerusakan. Atau bisa disebut juga orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Dan yang terakhir yaitu dari bukti-bukti paleologi seperti fosil, serbuk sari, arang, lingkar tahun suatu pohon, jenis-jenis binatang pengerat yang masih tersisa di lahan tersebut. Selanjutnya yaitu ada spesies eksotik. Spesies eksotik ini baik tanaman maupun hewan adalah spesies yang diperkenalkan ke suatu daerah yang sebelumnya tidak ada. Oleh karena program restorasi ekologi ini berupaya memulihkan ekosistem sedekat mungkin dengan keadaan aslinya, maka diupayakan adanya pengurangan atau penghapusan spesies eksotik di daerah yang sedang direstorasi. Namun demikian, adanya keterbatasan finansial dan logistik yang sering muncul saat menjalani program restorasi, maka penting untuk bersikap realistik dan pragmatis dalam mengontrol adanya spesies eksotik. Dalam bentang alam budaya, spesies eksotik sering merupakan bagian integral dari ekosistem tersebut, terutama karena tanaman dan hewan ternak, bahkan sebagai ruderal atau segetal yang mungkin berevolusi bersama dengan spesies eksotik.
Spesies eksotik seperti itu dapat diterima untuk restorasi budaya. Dalam ekosistem alam, spesies eksotik yang diperkenalkan ke suatu daerah umumnya akan bersaing dan menggantikan spesies asli. Namun, tidak semua spesies eksotik ini berbahaya. Beberapa di antaranya bahkan memenuhi peran ekologis yang sebelumnya dilakukan oleh spesies asli yang kemudian telah menjadi langka atau punah. Pada kasus seperti ini, tidaklah bijak jika spesies eksotik tersebut ditiadakan dalam ekosistem yang akan direstorasi. Beberapa spesies eksotik diperkenalkan berabad-abad yang lalu oleh manusia atau yang lainnya telah bernaturalisasi, sehingga status mereka sebagai eksotik tidaklah jelas. Bahkan jikapun semua spesies eksotik dikeluarkan dari lokasi restorasi, kesempatan untuk menyerbu kembali daerah tersebut mungkin tetap tinggi. Oleh karena itu, penting dibuat aturan kebijakan yang akan dikembangkan untuk setiap spesies eksotik ini. Berdasarkan realitas biologis, ekonomis, dan logistik, pemusnahan hendaknya hanya diprioritaskan pada spesies yang menimbulkan ancaman terbesar bagi ekosistem yang akan direstorasi, seperti spesies tanaman invasif yang berkembang sangat cepat dan menimbulkan ancaman ekologi pada tingkat bentang alam dan regional, dan hewan yang mengkonsumsi spesies asli. Jika spesies eksotik ini dihapus, maka haruslah dengan meminimalkan gangguan terhadap spesies asli serta tanah pada ekosistem tersebut. Dan dalam beberapa kasus, spesies eksotik ini digunakan untuk tujuan tertentu dalam proyek restorasi, misalnya sebagai tanaman penutup, tanaman peneduh, atau pemfiksasi nitrogen. Contoh-contoh spesies eksotik yaitu ada Micania micrantha, diintroduksi ke Indonesia sebagai tanaman penutup tanah atau cover crop di perkebunan. Dewasa ini, spesies ini telah menjadi gulma yang penting. Kemudian ada Acacia nilotica yang menjadi tanaman yang sangat agresif perkembangannya di Taman Nasional Baluran sehingga mendesak ruang tumbuh bagi spesies lain. Spesies ini diintroduksi pertama kali dari Afrika sebagai tanaman pagar. Dan yang paling terkenal mungkin ada eceng gondok atau Ecornia crassipes. Eceng gondong ini tumbuh sangat cepat di sungai-sungai dan danau. Spesies ini awalnya diintroduksi sebagai tanaman ornamental. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Syifa Nurul Hanifah. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria umum dalam pemilihan jenis untuk ditanam. Nah, yang pertama itu mudah beradaptasi terhadap kondisi tanah dan iklim yang ada. Yang kedua, tahan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga, sedikit biaya dan waktu untuk pengolahan. Yang keempat, tahan terhadap kekeringan dan tekanan iklim lainnya. Yang kelima, toleran terhadap perlakuan pemangkasan dan terubusan. Yang keenam, memiliki pertumbuhan awal yang cepat. Yang ketujuh, mempunyai percabangan rendah yang dapat dengan mudah dipotong dengan peralatan sederhana dan mudah diangkut. Yang kedelapan, mempunyai kadar air kayu yang rendah sehingga mudah dikeringkan. Yang kesembilan, mempunyai kegunaan lain yang dapat menyokong kehidupan petani. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, mempunyai karakteristik akar yang baik. Nah, materi selanjutnya mengenai monitoring dan evaluasi. Nah, sebuah proyek restorasi yang direncanakan dengan baik akan dengan jelas menyebutkan tujuan yang mencerminkan ciri-ciri penting dari ekosistem acuannya. Tujuan-tujuan dijabarkan dengan mengikuti sasaran-sasaran khusus. Tujuan atau goal ini adalah keinginan yang akan dicapai, sedangkan sasaran objektif adalah langkah nyata yang diambil untuk mencapai tujuan. Nah, sasaran itu sendiri dievaluasi berdasarkan standar kerja, juga dikenal dengan kriteria desain dan kriteria keberhasilan. Standar kinerja memberikan dasar empiris untuk menentukan apakah tujuan proyek telah tercapai atau belum. Nah, ada 3 landasan yang dapat digunakan dalam proses evaluasi, yaitu ada perbandingan langsung, analisis ciri-ciri, dan analisis lintasan. Selanjutnya, mengenai perencanaan restorasi. Nah, rencana untuk proyek restorasi itu minimal mencakup hal-hal berikut ini, yaitu
alasan yang jelas mengapa restorasi ini diperlukan, kemudian deskripsi ekologi dari daerah yang akan direstorasi, tujuan dan sasaran proyek restorasi, penunjukan dan deskripsi ekosistem acuan, kemudian penjelasan tentang bagaimana restorasi yang diusulkan akan berintegrasi dengan landscape dan organisme yang ada. Selanjutnya, rencana eksklusif, jadwal dan anggaran untuk kegiatan persiapan lokasi, instalasi, dan pasca instalasi, termasuk strategi untuk membuat koreksi saat kegiatan sedang dijalankan. Nah, berkembang dengan baik dan secara eksplisit menyatakan standar kinerja dengan pemantauan protokol di mana proyek dapat dievaluasi, dan yang terakhir, strategi jangka panjang untuk perlindungan dan pemeliharaan ekosistem yang telah direstorasi. Selanjutnya, hubungan antara praktek restorasi dan ekologi restorasi. Nah, restorasi ekologis adalah praktek merestorasi ekosistem seperti yang dilakukan oleh para praktisi di lokasi proyek tertentu. Sedangkan ekologi restorasi adalah ilmu di mana praktek didasarkan. Ekologi restorasi idealnya memberikan konsep yang jelas, model, metodologi, dan alat bagi para praktisi dalam mendukung praktek mereka. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh dari sebuah daerah dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan aturan perakitan komunitas biotik. Selanjutnya, ekosistem yang telah direstorasi dapat digunakan sebagai acuan, sebagai pembanding bagi daerah yang ditunjuk untuk konservasi alam. Nah, materi selanjutnya mengenai hubungan antara restorasi dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, hubungan antara restorasi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya itu yang pertama ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini menekankan perbaikan proses ekosistem, produktivitas dan jasa, sedangkan tujuan restorasi juga mencakup pembentukan kembali integritas biotik yang sudah ada dalam hal komposisi jenis dan struktur komunitas. Kemudian reklamasi. Kegiatan reklamasi yang berdasarkan pada kegiatan ekologis dapat dikategorikan sebagai rehabilitasi atau bahkan restorasi. Mitigasi. Proyek mitigasi memenuhi ciri-ciri ekosistem terestorasi dan dengan demikian memenuhi syarat sebagai restorasi. Nah, selanjutnya ada penciptaan. Penciptaan yang dilakukan sebagai rekayasa yang diawasi atau arsitektur landscape tidak dapat dikategorikan sebagai restorasi. Nah, fabrikasi. Fabrikasi ini sering menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan sehingga memerlukan instalasi berbagai jenis ekosistem yang berbeda dari yang awalnya ada. Kemudian ada rekayasa ekologi. Pertimbangan utama dalam semua desain teknik adalah hasil yang dapat diprediksi, sedangkan restorasi mengakui dan menerima perkembangan tak terduga dari tujuan awalnya karena mencakup keanekaragaman hayati dan integritas ekosistem. Materi selanjutnya integrasi antara program restorasi ekologi dengan program lain yang lebih besar. Nah, manajer proyek perusahaan besar harusnya menyadari kompleksitas dan biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan restorasi ekologi. Penghematan biaya dapat dilakukan dengan koordinasi yang cermat antara kegiatan restorasi dengan aspek-aspek lain dari sebuah program besar yang dijalankan. Nah, oleh karena itu, manajer proyek ini akan mendapatkan keuntungan dengan mengakui restorasi ekologi sebagai komponen integral dari sebuah program. Begitu. Selanjutnya, materi terakhir mengenai upaya restorasi pada setiap ekosistem. Nah, biasanya yang pertama itu ada contohnya, ini ada terumbu karang. Nah, contoh dari upaya restorasi ini yang pertama, ekosistem terumbu karang. Hope Reef telah berdiri di lepas pantai Sulawesi, Indonesia. Terletak pada gugusan salisi besar di dekat Pulau Bantosua. Berdiri terumbu karang bertuliskan Hope atau harapan. Nah, program ini menggunakan struktur Reef Star buatan tangan yang kemudian dirangkai di bawah air dan membentuk bagian inti dari Mars Assisted Reef Restoration System.
Nah, pembuatan reef star ini dilakukan oleh masyarakat setempat menggunakan bahan-bahan lokal. Dengan program Hop Reef ini, pertumbuhan karang di sekitar Pulau Bontosua pun telah berangsur membaik dari 5% menjadi 55%. Bahkan, lanjut Dr. Susan, populasi ikan di sekitarnya pun meningkat hingga 300%. Spesies lain seperti hiu dan penyu telah banyak yang kembali. Jadi, ini salah satu contoh upaya restorasi terumbu karang yang ada di Indonesia dan sudah berhasil ya. Berhasil menumbuhkan kembali ya. Meningkatkan kembali spesies-spesies yang ada di bawah laut gitu, di terumbu karang khususnya. Kemudian selanjutnya ada upaya restorasi hutan. Nah, ini contohnya ada Hutan Harapan. Hutan Harapan ini adalah inisiatif formal pertama di Indonesia untuk restorasi ekosistem. Ini merupakan kerjasama global dan yang unik ya, dan unik yang dimotori burung Indonesia. The Royal Society for the Protection of Bird and BirdLife International. Salah satu hal yang menginspirasi burung Indonesia melakukan upaya pelestarian ekosistem hutan alam produksi adalah sebuah studi di tahun 2000 yang menyatakan bahwa hutan dataran rendah Sumatera yang kaya akan keanekaragaman hayati akan segera habis jika tidak ada tindakan penyelamatan. Nah, ini itu pertama kali dalam sejarah kehutanan Indonesia ada kebijakan yang memungkinkan hutan produksi tidak ditebang dalam jangka waktu tertentu. Melalui restorasi ekosistem ini, hutan alam produksi diharapkan akan berfungsi kembali sebagai penyeimbang ekosistem baik biotik maupun abiotik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.